Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Raudatul Ulum Saka 3 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan BED 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair wa ustaz. Alhamdulillah ana bil khair. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya? Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustaz akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik, hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama pada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kelancaran aktivitas kita pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa pimpin doa? Giliran siapa? Oke, ya, silakan dipimpin doanya pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alaz zalimin. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah daya juang semangat kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang bisa mimpin dari jennya? Oke, silakan ke depan. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ustadz akan mengulang kembali, ya, kita ingat kembali apa materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Materi apa? Sifat terpuji dan sifat tercela. Oke. Apa saja sifat-sifat terpuji? Contoh sifat-sifat terpuji apa? Sabar, jujur, rendah hati, tawadu. Kemudian sifat-sifat tercela contohnya apa? Sombong, pembohong, iri hati, hasut, dengki. Ya, akhir-akhir ini banyak kita temukan di media sosial. Ya, apa saja media sosial? Ada Facebook, kemudian Instagram, Telegram, Twitter. Yang sering dipakai apa? WA. Ya. Banyak sekali berita-berita yang hoax, yang belum tentu kebenarannya. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum Ustadz menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan menampilkan tayangan video yang berkaitan dengan materi kita. Tolong disimak.
tontonan video tadi barusan? Seru? Seru. Baik, dari video tadi ada yang bisa memberikan tanggapan. Ayo silakan. Oke, silakan berikan tanggapannya. Tanggapan dari video tersebut adalah janganlah kita menceritakan kejelekan orang lain karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Betul sekali ya, bahwa setiap kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Terus yang kedua, oke, tanggapan kedua boleh silakan. Tanggapan dari video itu adalah agama Islam melarang membicarakan kejelekan teman kita karena sama saja kita memakan daging saudaranya sendiri. Oke ya, bahwa agama Islam kita itu melarang yang namanya menceritakan aib saudara kita. Kasih aplaus buat teman kita. Good job, good job, good job. Berkenaan dengan materi kita hari ini juga, ya Ustadz akan menampilkan video yang kedua, ya silakan ditonton. Oke, anak-anak, bagaimana video tadi? Seru nggak? Seru. Oke, Ustadz minta tanggapan 2 orang. Siapa yang bisa menanggapi video tadi? Oke, silakan. Tanggapannya apa? Jangan menyebarkan hal-hal yang belum tentu kebenaran. Jangan menyebarkan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Oke, bagus. Yang kedua, coba siapa yang berikan tanggapan? Oke, silakan. Jangan suka menyebarkan berita hoax. Jangan suka menyebarkan berita hoax. Oke, kita kasih aplaus buat teman kita. Kasih O, kasih W. Wow, keren sekali, wow. Sebelum Ustadz menjelaskan lebih lanjut materi tentang menghindari riba dan melaksanakan tabayun ini, Ustadz mau bertanya dulu, mengapa Islam melarang riba? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Karena itu adalah perbuatan dosa dan Islam melarang perbuatan gibah. Oke, betul sekali. Karena itu adalah perbuatan dosa dan Islam melarang riba. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan riba? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Ada 3 cara. Yang pertama, berkumpul dengan orang soleh dan soleha. Ya. 2, menjaga lisan. Menjaga lisan. 3, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif dan menjaga lisan. Baik, selanjutnya ini berkaitan dengan tabayun. Ya. Pertanyaan Ustaz, mengapa Islam menganjurkan kita untuk bertabayun? Oke, silakan. Karena kalau tidak bertabayun bisa terjadi permusuhan. Kalau kita tidak bertabayun dulu dengan berita-berita yang ada, bisa mengakibatkan, apalagi berita tersebut bohong, belum tentu kebenarannya, maka akan berakibat terjadinya permusuhan. Selanjutnya, pertanyaan pemantik selanjutnya, bagaimana cara untuk bertabayun terhadap berita yang ada? Oke, silakan. Mencari tahu kebenaran informasinya dan jangan terburu-buru menginformasikan kebenaran yang tidak ada. Betul sekali. Jangan buru-buru kita mempercayai berita yang ada. Anak-anak sekalian, setelah kita nonton video tayangan tabayun dan riba tadi, Ustadz akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita memahami makna, larangan, dan bahaya dari ghibah. Dan yang kedua adalah kita memahami anjuran untuk bertabayun. Baik, sebelum kita melaksanakan diskusi kelompok, ada baiknya kalau kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, kata kuncinya Ustadz berkata. Ya, kalau Ustadz berkata maka laksanakan. Tetapi kalau Ustadz tidak membicarakan Ustadz berkata atau tidak ada kata-kata Ustadz berkata, maka tidak usah lakukan. Paham tunna? Oke ya, siap ya. Ustadz berkata berdiri. Duduk. Iya. Yang salah tetap ya, Ustadz berkata angkat tangan kanan. Iya, oke. Kasih aplaus semuanya ya. Terima kasih. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, sudah Ustadz bagi 3 kelompok. Ada kelompok yang sudah kita bagi sebelum-sebelumnya ya. Hari ini kita pakai lagi kelompoknya. Tapi sebelum itu Ustadz minta 1 orang
yang bisa membacakan surat Al-Hujurat ayat 12. Ini surat berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Tentang masalah apa? Tabayun dan ghibah. Oke, siapa yang bisa membacakan, bantu Ustaz? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzan inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ya, terima kasih Ananda Salwa yang sudah membacakan surat Al-Hujurat ayat 12, surat yang berkaitan dengan materi kita, materi tentang ghibah dan tabayun. Oke, sebelum kita mulai diskusi, Ustaz minta semangatnya dulu. GOODGOB. Good job, good job, good job, asik. Iya, itu ya penyemangat kita untuk melaksanakan diskusi. Baik, Ustaz akan membagikan materi diskusi kita pada hari ini. Nanti di akhir diskusi Ustaz minta 1 atau 2 orang perwakilan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Oke, biar lebih semangat lagi. Ayo kita semangat lagi. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Ulangi lagi. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke. Ustadz akan minta 1 orang untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok ghibah. Mana kelompok ghibah? Bukannya orang suka ghibah ya? Ya, silakan ya perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tips menghindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tips menghindari ghibah. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tips menghindari ghibah. 1. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. 2. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang menggunjing saudaranya. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tips menghindari ghibah. 1. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. 2. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang menggunjing saudaranya. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga lisan. 5. Berpikir positif. Baik, selanjutnya Ustaz minta kita semua bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang ghibah dan tabayun. Baik, Ustaz minta dari kelompok ini bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan ghibah. Ayo, ghibah apa? Menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tabayun? Oke, kelompok ini silakan. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Oke, selanjutnya Ustaz minta ya bagaimana cara kita untuk menghindari ghibah. Oke, kelompok ini silakan apa? Orang-orang yang soleh menyadari diri bahwa Allah membenci orang yang mengunjungi saudaranya, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaiki, menjaga lisan dan berpikir positif. Oke, keren. Oke, kasih aplaus semuanya. Ya, baik, dapat Ustadz simpulkan pada pembelajaran pada hari ini bahwa ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian tabayun apa? Tabayun adalah mencari kejelasan tentang informasi yang beredar, mencari kebenaran informasi yang beredar. Dan bagaimana cara kita untuk menghindari ghibah? Ya, dengan cara kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian kita harus selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Menyaring informasi yang ada. Ya. Sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz ada satu ice breaking sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namanya adalah one word. Jadi, anak-anak sekalian menyebutkan satu kata yang bermakna yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke. Kelompok 1. Berpikir positif, membicarakan, hindari, berkumpul, lisan, menjaga, kejelasan, hoax, iri, informasi, tambah, hasud, tabayun, mati, ghibah, iri hati, bahaya, celaka, kesuksesan. Oke, mari sama-sama kita sebutkan kembali kata-kata yang sudah kamu sebut tadi dengan gaya masing-masing. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasi pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan melepaskan lapas Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam